Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan menggali insight pembelajaran kepemimpinan dari film Hometown Cha-Cha-Cha. 나의 의술을 양심과 품위를 유지하면서 베풀겠다. 오늘은 손님이 좀 와야 될 텐데. 잘 들어. 난 무슨 일을 하든 최저임금으로 계산해. 8,720원. 야매지. 뭐야? Film Hometown Cha-Cha-Cha adalah seri televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Shin Min-a, Kim Seon-ho, dan juga Lee Sang-gi. Seri televisi ini merupakan daur ulang dari film Korea Selatan pada tahun 2004 yang berjudul Mr. Handy, Mr. Hong. Gambaran cerita dari Hometown Cha-Cha-Cha ini adalah menceritakan tentang seorang dokter gigi ya, yang itu awalnya bekerja di perkotaan, tapi karena dia merasa ada hak-haknya dan juga tanggung jawabnya yang tidak sesuai, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke sebuah kota kecil ya, atau bisa dibilang ke sebuah desa di tepi laut Gongjin. Di sana Yoon Hye Jin ini bertemu dengan Hong Du-sik yang akhirnya dia penasaran dengan pria itu. Hong Du-sik disebut sebagai Tuan Hong oleh penduduk setempat. Dia adalah pria yang tampan dan pintar. Secara resmi memang dia menganggur, tetapi dia selalu tampak sibuk, terutama jika seseorang di desa Gongjin membutuhkan bantuan. Hong Du-sik adalah orang pertama yang memberikan bantuan dan juga muncul untuk memberikan support kepada Hye Jin. Berikut adalah 4 pembelajaran kepemimpinan yang bisa kita dapatkan dan pelajari dari film tersebut di atas. Yang pertama adalah pemimpin perlu membangun kedekatan. Di film ini kita bisa melihat proses dari Hye Jin atau sang dokter gigi ini membangun klinik giginya di Gongjin, di mana ia tidak melakukannya sendirian. Ia membangun kliniknya bersama sahabat yang akhirnya menjadi timnya. Proses membangun sesuatu yang baru memang tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari klinik yang sepi, ada pelanggan yang membuat masalah, hingga akhirnya menjadi klinik yang cukup terkemuka dan banyak orang yang datang. Menariknya adalah proses itu tidak dijalani Hye Jin sendirian. Ia dibantu oleh tim yang juga sahabatnya. Ikatan antara keduanya inilah yang membuat klinik bisa dikelola dengan sukses. Kita bisa belajar bagaimana Hye Jin memperlakukan tim yang juga sahabatnya tersebut di film ini. Membangun dan memelihara hubungan baik dengan karyawan sangatlah penting. Karyawan yang merasa memiliki hubungan yang nyaman dengan manajer mereka biasanya lebih bahagia di tempat kerja. Ini sangat penting karena sebuah studi oleh University of Oxford menemukan bahwa karyawan yang bahagia ternyata lebih produktif di tempat kerjanya. Pembelajaran kedua yang bisa kita dapatkan dari film ini adalah kepala tidak selalu berkuasa. Di film ini kita bisa melihat bagaimana kepala Hong yang terpandang dan berpengaruh di Gongjin memiliki jiwa melayani yang sangat tinggi. Predikat kepala yang berpengaruh didapatnya dengan cara melayani orang-orang di sekitarnya sebaik mungkin. Coba kita bandingkan dengan kondisi di sekitar kita, di mana orang yang menjabat kepala memiliki kesan selalu dilayani. Padahal tidak selalu seperti itu. Justru amanah dan jabatan adalah bentuk pelayanan terhadap lingkungan sekitar kita. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Robert Greenleaf, di mana kepemimpinan yang melayani penting dalam bisnis atau organisasi, karena menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan di semua tingkat organisasi merasa dihormati, dihargai, itu sangat penting. Bisnis atau organisasi yang mengikuti filosofi kepemimpinan yang melayani cenderung memiliki budaya kerja yang lebih kuat dengan semangat dan keterlibatan karyawan yang tinggi. Pembelajaran kepemimpinan ketiga yang bisa kita dapatkan dari film ini adalah pemimpin berprestasi gemar mengapresiasi. Di film ini kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin bisa mengapresiasi kerja tim kita. Namun apresiasi di sini bukan hanya mengapresiasi hasil kerja, melainkan apresiasi terhadap proses kerja tim. Seperti percakapan antara Hwa Jong gitu ya dengan anaknya di salah satu percakapan di film ini.
di mana sang ibu ini, nah Hwajong ini nama ibunya gitu ya, dan akhirnya dia mengajak anaknya yang bernama Hijun gitu ya untuk makan di restoran untuk merayakan keberhasilan Hijun di mana dia menang kompetisi matematika. Banyak orang yang mengira awalnya bahwa perayaan ini disebabkan karena Hijun berhasil menang kompetisi matematika. Ini akhirnya dibantah oleh Hwajong gitu ya, atau sang ibu, di mana di restoran ini dia menyampaikan bahwa perayaan ini dilakukan bukan karena dia menang kompetisi, tapi karena sang ibu menghargai proses dan mengapresiasi proses yang dilakukan oleh anaknya. Jadi, daripada dia mengatakan bahwa perayaan ini adalah karena kemenangan, Hwajong menyampaikan bahwa apresiasi perayaan ini bukan karena ia memenangkan lomba, melainkan untuk mengapresiasi usaha dan kerja kerasnya selama ini. Apresiasi proses kerja berpotensi membuat tim atau orang-orang di sekitar kita bersemangat untuk melakukan proses terbaik yang harapannya akan menuju kepada hasil yang terbaik. Ini juga selaras dengan disampaikan oleh Blair Williams, CEO Member Press, di mana ia mengatakan bahwa sedikit penghargaan akan sangat membantu, terutama untuk hal-hal kecil yang dilakukan oleh tim kita hari demi hari. Dia menyampaikan bahwa berterima kasihlah kepada karyawan Anda sesering mungkin untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan jika mereka tidak menggerakkan keuangan organisasi sekalipun. Gerakan kecil seperti mengapresiasi ini akan menyebabkan dorongan yang membuat karyawan bekerja keras dan juga akhirnya menambah pertumbuhan bisnis dan mengalami kesuksesan jangka panjang. Pembelajaran keempat yang bisa kita dapatkan adalah berpendirian keras, namun kita harus tetap berempati. Di sini kita bisa belajar dari karakter sutradara Ji, seorang sutradara produksi variety show terkenal yang gila kerja dan memiliki kepribadian yang ceria. Dari sutradara Ji, kita bisa belajar bagaimana seorang leader mengelola timnya. Sutradara Ji terkenal sangat bekerja keras dan sangat keras kepala untuk memastikan keinginannya bisa tercapai. Bahkan demi mencapai atau mendapatkan kesempatan untuk meminjam rumah nenek Gamri di film ini, ia berupaya mengambil hatinya dengan penuh kesabaran dan bertekad tidak mau syuting kalau tidak di rumah nenek Gamri. Namun, walaupun ia memiliki pendirian keras dan sangat kukuh untuk mencapai tujuannya, ia memperlihatkan diri untuk mau berempati terhadap timnya dan bahkan tidak asal menyalahkan ketika timnya melakukan kesalahan, seperti saat timnya yang bernama Duha ini melakukan kesalahan dan memukul Hong Du-sik. Ia tetap berusaha berempati dan menyampaikan pada Duha bahwa Duha pasti memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya. Ia juga meminta maaf kepada timnya ketika ia merasa kurang peduli terhadap keadaan timnya dengan memberikan banyak pekerjaan di tengah permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Duha ini. Kisah di atas sejalan dengan apa yang dicatat oleh The Wall Street Journal, bahwa kira-kira 1 dari 5 organisasi yang sukses di dunia memberikan kesempatan pelatihan soft skill bagi stafnya atau leadernya untuk mempelajari seni memimpin dengan empati. Artinya, organisasi selalu mengharapkan para pemimpinnya untuk berempati untuk memastikan organisasi bisa tumbuh lebih baik lagi.